Anak-anak, marilah kita belajar tentang teks berita. Kalian tentu sudah sering mendengar berita atau membaca berita baik di media cetak maupun media elektronik. Sebenarnya, apa pengertian teks berita tersebut? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita juga bisa disebut sebagai kabar, juga bisa disebut sebagai laporan. Jadi, berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang, baik melalui media cetak atau elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, mari kita belajar tentang unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita dikenal dengan 5W plus 1H. What, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. 5W dan 1H ini dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita belajar mengenai penjelasan 5W 1H. Yang pertama, what? Peristiwa apa yang terjadi? Misalnya, padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua, who? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non-sembako. Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. When? Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Why? Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Dan yang terakhir, how? Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Selanjutnya, struktur teks berita. Struktur teks berita menggunakan pola piramida terbalik. Yang pertama adalah judul berita, kemudian ada kepala berita. Ini adalah bagian yang paling penting, memuat unsur 5W dan 1H tersebut. Selanjutnya ada tubuh berita, bagian yang penting, merupakan penjabaran dari 5W dan 1H tersebut. Dan yang paling akhir adalah bagian ekor. Ini memuat informasi tambahan, dan bagian ini kurang atau tidak terlalu penting. Nah, selanjutnya, mari kita belajar mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah penggunaan bahasa standar atau baku. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Contohnya, jadwal bukan jadwal, vaksinasi bukan vaksinasi. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contoh, vaksinasi remaja sudah mulai dilakukan di sekolah-sekolah, ujarnya. Penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, Jokowi menyatakan bahwa PPKM Darurat Jawa Bali mulai diberlakukan tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Penggunaan kata kerja mental. Kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa menekan laju kasus COVID-19. Kaidah kebahasaan teks berita selanjutnya adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi
dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, kasus COVID-19 saat ini melonjak tajam di berbagai daerah, seperti Jawa dan Bali. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contoh, setelah meninjau vaksinasi di balai desa, Satgas COVID kemudian melakukan sidak prokes di pasar desa. Baiklah anak-anak, demikian materi pembelajaran tentang teks berita. Semangat belajar dari rumah. Terima kasih.